warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Semoga aja sehat-sehat terus ya walaupun masih sehat ya. kuliahnya walaupun online gitu ya. Tapi udah bosan belum sih di rumah? Ih, parah, bosen dong. Itu banget ya. Walaupun nggak di rumah, udah di kos, tetap bosen sih kalau nggak kemana-mana. Iya sih ya, karena nggak kayak biasanya gitu kan. Padahal setiap hari juga kan kita ngampus, ketemu teman-teman, tapi sekarang dia cuma bisa ketemu aja gitu. Oke. Boleh langsung perkenalan diri aja nih dari teman-teman, dari Aul, dari Sofi. Mungkin dari Aul dulu deh. Kita perkenalan dari mana, konsentrasi apa, angkatan berapa. Pasti karena nama aku A ya. Di absen memang selalu pertama sih, by the way. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Aulia Afifah. Biasa dipanggil Aul dari Ilkom UMI 2018. Konsentrasinya broadcast. Oke, asalnya dari mana nih? Aul kalau boleh tahu. Pontianak. Dari Pontianak. Langsung lanjut ke Sofi nih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Syauki Nada Ramadanti. Dipanggilnya biasanya Soki, tapi kalau nulis nama aku harus pakai Q. Aku nggak suka kalau nama aku tuh pakai K, salah gitu ya. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2018, konsentrasinya broadcasting, asalnya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Mapak-mapak gitu. Dari Purwokerto ya. Iya. Oke. Tadi konsentrasinya udah dijelasin belum? Konsentrasinya aku dari PR, Public Relation. Yang satu BC, yang satu Konsentrasinya ya. Gimana? Apakah masih di tempat asal? Apa udah balik ke Jogja? Kalau aku sih dari bulan 2 minggu sebelum Oktober itu aku udah di Jogja. Karena aku menaati protokol kampus yang awalnya mau offline katanya kan. Oke. Tapi malah nggak jadi offline ya. Ya. Kalau Sofi, gimana nih sekarang? Soki nih, ya kalau Soki sendiri tuh, Soki udah balik ke Jogja itu dari bulan Agustus. Pulang balik. Kebetulan di Jogja itu Soki juga ada. Kebetulan di Jogja Soki juga ada saudara di Wates di Kulon Progo. Jadi kayak ya kadang-kadang di kosan, kadang-kadang pulang ke Wates kayak gitu. Ya, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Nanti mungkin bisa dari Aul dulu atau dari Sofi dulu. Nanti bisa langsung jawab aja gitu ya tanpa aku dulu gitu. Oke, nah kita kan sekarang udah menjadi anak ilmu komunikasi, udah semester 5 ya kan, yang mana kita udah menempuh kuliah itu tuh udah hampir 2 tahun ya, udah sebenarnya ada tingkat 2 juga gitu kan, udah aja. Nah, sebenarnya dari teman-teman sendiri nih, dari awal atau dari Sofi, kenapa sih kalian memilih untuk masuk jurusan ilmu komunikasi? Mungkin dari Sofi, dari Sofi dulu. Alasan aku masuk ke ilmu komunikasi itu adalah dari sejak SMA. Aku tuh udah tertarik di bidang komunikasi gitu. Aku merasa ya waktu itu aku kayaknya punya skill komunikasi yang oke gitu loh. Habis itu aku juga suka bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar gitu loh. Aku nyambung diajak ngomong sama siapa aja gitu loh. Dan di situ aku udah mulai mikir gitu, ada nggak sih jurusan kuliah yang bisa mewadahi passion aku yang seperti ini gitu loh. Di situ aku langsung searching, aku cari tahu jurusan ini juga mewadahi banyak banget ilmu pengetahuan dan hal-hal yang gimana ya sebenarnya kita tuh di kehidupan hari-hari gitu loh, kayak misal skill public relation, habis itu kayak skill editing tuh, misal skill editing video, ada juga kayak mana strategi kita buat
misal kalau kita lagi kena salah, habis itu kita kayak mau klarifikasi gimana caranya kita membangun sebuah bonding yang baik gitu. Dan hal-hal kayak gitu yang menurut aku itu kayak wah ini yang memang dibutuhin banget pada orang zaman sekarang. Jadi kayak ya oke, kayaknya sejak saat itu kayak ya udah di SMA itu ya udah mau jurusan ilkom tar kemana-mana ke ilkom gitu. Ya alhamdulillah sih beneran dikasih kesempatan ya buat jadi mahasiswa ilkom, dan ya udah akhirnya jadi masuk ilkom UMY. Yeay. Ya agak-agak ini ya panjang juga ya ceritanya alasannya kenapa bisa masuk ilmu komunikasi gitu ya. Ya dong. Ya. Mungkin bisa langsung dilanjut sama Aul nih. Oke. Ya, kalau aku sendiri kenapa ilkom? Karena aku nggak tahu mau masuk jurusan apa lagi selain ilkom, jujur. Aku tuh sampai, itu kan kalau SN, SBM ataupun selalu diberi 2 pilihan. Setelah satu mau apa? Aku tuh selalu dilema di situ. Aku mau apa lagi kayak nggak ada ketertarikan gitu loh selain di ilkom. Karena di SMA itu walaupun aku jurusan IPA ya, aku tuh udah gabung di jurnalis. Di situ tuh udah nulis-nulis juga, podcast juga, walaupun podcast belum sehit sekarang ini kan banget. Terus di sana tuh juga bikin film. Jadi aku udah ngerasa, ini dunia yang aku suka nih, this is my life yang ingin aku jalanin gitu. Makanya aku kekeh banget semuanya tuh milih ilkom. Itu deh alhamdulillah keterima ya di ilkom. Dan akhirnya aku bisa mencoret list itu. Gitu. Emang sih sebenarnya juga kayak kita gitu ya, udah kayak kebingungan lagi mau masuk jurusan apa, karena kayak yang paling luas tuh sebenarnya ada di ilmu komunikasi ya sih. Iya, bener sama banget. Ini sih minat itu paling penting. Percuma aja jurusannya keren, banyak yang masuk, tapi kalau kita nggak minat, kayak ngapain masuk 4 tahun capek. Bener banget, sebenarnya banget. Nah, ada nggak sih sesuatu yang unik yang kalian ambil dari jurusan ilmu komunikasi? Mungkin dari awal deh. Hal unik. Yang unik. Orang-orang tuh banyak bilang komunikasi berarti anaknya jago ngomong ya. Pada PDPD enggak semuanya tuh seperti itu. Cuma stereotipnya berkembang sangat pesat seperti itu ya. Karena waktu aku masuk komunikasi ternyata kita belajar ini nih bisnis, peternakan entrepreneurship. Kita juga ada belajar kemuhammadiyaan, belajar bahasa Inggris juga. Bahkan kita belajar psikologi juga loh. Jadi komunikasi tuh enggak cuma kita mempelajari komunikasi massa, interpersonal. Bahkan tapi ya memang lebih banyak belajar tentang komunikasi. Tapi ya itu, aku lagi ternyata kita belajar bisnis juga di sini. Gitu sih. Sama ini, ternyata jago ngomong aja tuh di komunikasi tidak cukup, teman-teman. Nah, kenapa jauh-jauh merantau dan kenapa sih Jogja? Coba jelaskan. Oke, jadi kenapa aku memilih kuliah di Jogja? Karena aku merasa ketagihan. Karena kan dulu waktu SMP aku juga pernah sekolah di Jogja dan ngerasa asik banget gitu. Terus dari situ jadi pengen balik lagi ke Jogja. Walaupun ya sempat berjuang dulu ya buat cari kampus di daerah asal, di Purwokerto. Tapi ya memang takdirnya nggak di situ gitu. Takdirnya memang udah di Jogja gitu. Dan hal lain yang bikin aku kepengen di Jogja itu adalah banyak sih. Dari segi biaya hidupnya yang sebenarnya itu gak terlalu mahal dan bisa dijangkau lah buat dari segi makanan, buat segi misal kayak pakaian, kebutuhan sehari-hari. Habis itu tempat wisata juga segudang banget, ada banyak banget gitu. Dan kultur orang-orangnya yang ramah gitu loh. Tau kan budaya Jogja itu ya Allah, orangnya tuh alus-alus gitu loh. Itulah yang bikin aku tuh jadi kayak betah aja di Jogja gitu loh, nyaman gitu di Jogja. Karena memang gimana ya, Jogja sendiri sebagai kota pelajar dari segi pendidikan itu juga nggak usah ditanya ya, banyak sekali kampus yang ada di Jogja gitu, banyak sekolahan yang ada di Jogja gitu. Nah hal itu membuktikan bahwasannya ya memang Jogja itu
kualitas sendiri di ranah pendidikan seperti itu. Tapi benar sih kata Soki, Jogja itu murah. Aku waktu SMA pernah lomba di Ilkom UMY juga waktu kelas 11 kalau nggak salah. Aku ngerasa, Jogja asik banget nih, banyak wisata, murah-murah. Kayak gitu deh. Nah, sebenarnya pasti kalau jadi anak rantau itu di awal-awal ada homesick lah ya. Kadang kalian pernah ngerasain homesick gak sih? Maksudnya kan kayak yang lama tinggal sama orang tua, tiba-tiba pisah gitu kan, lama rame di rumah, tiba-tiba sendirian gitu. Boleh ceritain dong suka dukanya rantau tuh kayak gimana? Kalau homesick itu pasti valid gitu kan, apalagi aku jauh dari Pontianak. Cuman aku ngerasa gini loh, aku tuh nggak suka sendirian. Pas di kos awal-awal di Jogja, temennya dikit, di kos nggak ada orang, kayak aduh galau, aku nggak punya siapa-siapa di sini. Tapi homesick itu mulai berkurang seiring teman bertambah, aktivitas mulai padat masuk kuliah. Terus yang bikin kaget di Jogja itu kan orang ngomongnya bahasa Jawa. Aku tuh masih kayak gini loh, misalnya ngumpul sama teman-teman yang mereka ini dasar bukan dari Jogja aja, tapi dari Jawa, sedangkan aku dari luar Kalimantan. Mereka ngobrol kayak asik banget, aku tuh dengar pengen nyambung, tapi tuh nggak paham mereka tuh ngomong apa. Jadi kayak mereka sadar, ngomong bahasa Indonesia dong, aku nggak ngerti gitu jadinya. Sampai saat ini pun aku masih belajar juga untuk mengerti. Jadi bisa lah suatu waktu aku nyaut juga pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus apalagi tadi aku tiba-tiba lupa. Suka dukanya nih apa aja selain? Sukanya itu beneran di Jogja itu murah nggak bohong. Apalagi kalau kalian mahasiswa yang pengen fashionable dengan harga sangat-sangat merakyat, itu bisa datang, ini tanpa di endorse ya, bisa datang ke Sakola, Joli, Petra. Itu keren-keren bajunya dan fashionable nggak bohong. Terus kalau makanannya juga murah, tapi dibalik makanan yang katanya Jogja ini murah-murah, ada makanan mahal. Jadi balik lagi tuh, walaupun Jogja murah, kamu mau milih hidup ya murah atau mahal gitu. Terus lanjut lagi, karena aku suka jalan-jalan gitu kan, wisata Jogja tuh banyak banget, kayaknya setiap tahun tuh ada gitu yang baru, dan itu murah. Bayangin masuk wisata tuh bisa 3.000 sama parkir 1.000, kamu jalan tuh cuma keluar 5.000. Dan itu lokasinya juga nggak terlalu jauh. Jadi walaupun aku jauh, aku tuh senang, aku tuh bahagia di Jogja. Aku mau nambahin dikit nih, sebenarnya dengan menjadi anak rantau nih, entah itu dia cewek atau cowok, itu ya memang gimana ya, kita kayak disimulasi gitu loh, simulasi menjalani kehidupan yang sebenarnya nanti gitu loh, jauh dari orang tua, udah pisah dari orang tua. Ya benar, apalagi buat kita sendiri gitu ya, ibu rumah, kita harus bisa manage waktu, kita harus bisa nyuci, kita harus bisa ngapain aja. Dan juga buat cowok gitu, mereka juga harus bisa bersih-bersih kamar, mereka juga harus bisa menjalankan kegiatan rumah tangga gitu loh, misalnya kayak ya tadi yang udah aku bilang gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar aja sih semuanya gitu. Bener-bener, ini suara kok kedengeran nggak? Kedengeran kok. Nah, kedengeran kok. Suara hatimu juga kedengeran. Oh, tadi kan teman-teman udah cerita nih masalah yang Jogja itu banyak tempat wisatanya, terus tempat kulinernya juga banyak banget ya di Jogja. Nah, bisa sharing dong sama aku, sama teman-teman yang lain, tempat mana aja yang udah kalian kunjungi? Pasti banyak banget dong ya, udah 2 tahun loh di Jogja, udah kemana-mana pasti udah mungkin banget ya. Pernah kemana aja? Pernah ke semuanya, hampir. Aku tuh dari awal maba udah nge-explore Jogja gitu loh, karena gabut juga kan di kos. Terus ya lumayan nambah wishlist tempat wisata. Kalau di Bantul, kan di Jogja itu ada 2 pantai, ada di Bantul. Kalau kalian mau cari pantai tapi nggak jauh dari UMY, itu bisa datang ke semua pantai-pantai Bantul. Itu masih tinggal pertama masuk itu kalau nggak salah bayar 10 atau 15 gitu. Nah itu kalau masuk pantai itu udah gratis, tinggal bayar parkirnya aja. Jadi satu hari kalian mau explore
5 atau 8 pantai itu bisa. Terus kalau mau yang agak bagus dikit, yang pantainya bersih suci, itu bisa datang ke Gunung Kidul. Itu juga lebih keren sih sebenarnya daripada di Pantai Bantul. Terus kalau mau ke daerah-daerah tinggi, aku biasanya tuh ke ini, ke Gunung Kidul. Kalau nggak ke Kulon Progo. Rata-rata kalau yang kayak misalnya nggak sah kalau ke Jogja nggak datang ke sini. Nah aku udah semua tuh. Wisata Merapi ya itu aku udah semua, Lava Merapi, apa makam Mbah Marijan, apalagi yang namanya. Aku tuh suka lupa namanya gitu loh. Saking banyaknya. Terus kalau di Kulon Progo itu asiknya dulu di Kali Biru. Terus di Kali Biru tuh sekarang tuh ada wisata baru gitu loh. Kalau dulu kan di Kali Biru nggak buka sampai malam tuh, for information. Jadi sekarang ini mereka buka agak sorean gitu, jadi bisa sunsetan di situ, udah bisa kayak ada bangku leha-lehanya gitu. Terus di Jogja tuh juga banyak candi tahu. Jadi selain wisata alam dan wisata buatan, kalian juga bisa wisata sejarah. Nah di Jogja tuh juga banyak museum buat kalian yang pengen jalan-jalan tapi ada informasi yang mendalam, bisa datang ke sini. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak perbedaan dari tempat asalnya teman-teman sama Jogja? Perbedaannya apa pasti? Oh ada. Ya, mungkin bisa diceritain salah satunya aja. Ini sih kalau di Purwokerto itu apa ya, kayak swalayan itu kan nggak terlalu banyak ya, dan nggak selengkap di Jogja gitu. Kayak misal kayak makan-makanan junk food gitu, kayak McD, habis itu kayak Starbucks, habis itu kayak, dan teman-temannya itu di Purwokerto tuh belum ada gitu, sedangkan di Jogja itu ada gitu. Habis itu perbedaan lainnya itu dari segi akses dari segi akses ke kota satu dan ke kota lainnya. Kalau menurutku sih di Purwokerto itu angkutan umum justru lebih banyak dan lebih bervariatif gitu. Jadi kalau kemana-mana itu ya memang ada angkutan umumnya gitu. Beda sama Jogja. Jogja angkutan umum itu biasanya angkutan yang ya cuma ada di kota Jogjanya gitu. Gak bisa sampai ke dalam-dalam, ke pelosok-pelosok, ke jauh-jauh gitu. Paling apa sih di Jogja tuh Trans Jogja. Habis itu bus mini yang biasanya buat akses ke daerah Kulon Progo sampai ke Jogja, itu pun Jogjanya cuman sampai mana gitu kan ya. Dan sisanya ya lebih ke penggunaan kayak ojek online gitu dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kan ojek online juga ya gimana ya, dari segi harga kan ya termasuk nggak relatif murah ya kalau dibanding dengan angkutan yang biasa gitu. Jadi mungkin nanti buat teman-teman rantau yang memang belum disediakan motor atau kendaraan pribadi, atau mungkin kayak misal masih bingung buat ojek online, dari akses angkutan umumnya tuh kurang gitu. Itu sih kalau menurut pandangan Sophie, kalau perbedaan antara di Jogja sama di Purwokerto seperti itu. Makasih banget ya Au sama Sophie udah mau waktu besar. Sama-sama. Oke, semoga Au sama Sophie sehat terus gitu, dan tetap sukses terus sama kuliah. Amin. Sukses juga buat kamu dan teman-teman di rumah. Semangat semester 5. Ya, Tuhan bersama umat-umat semester 5. Betul sekali. Semangat ya. Oke, makasih ya Sophie, Aul. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu setelah pandemi ini berakhir. Ya, semoga pandemi ini segeranya. Yeay. Oke. Bye-bye.